Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali di Kompang Sumber Rezeki. Hari ini saya mengadakan live lagi Kompang Sumber Rezeki di hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu mah kita lebih libur kerjanya ya, tapi insya Allah lebih leluasa. Tapi ini mata agak sedikit ngantuk ya, karena semalam saya bermain badminton sampai jam 12 malam ya, dan pulang ke rumah sekitar pukul setengah satu. Tapi dah merenan lagi puasa mah, meren nggak akan dimarahin sama istri merenannya, mudah-mudahan ya. Yang penting mah kita selalu sehat ya, semuanya yang nonton juga sehat selalu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Lia Abai, selamat bergabung ya. Nah sekarang dalam hal saya apa namanya, di bidang pertanian dan juga peternakan, di sini saya akan memberikan informasi dulu ya terkait perkolaman yang ada di dalam rumah dulu ya. Nih, gas yang ada di dalam rumah ini saya pakai sistem ras ya, kolam ikannya. Ini juga sama ya, suka dikasih Aquapure Eco supaya menjadi jernih. Dan ini kemarin diisi lagi airnya, jadi banyak buihnya ya. Saya nggak tahu ini buihnya dari mana, apa dia dari air atau ada kemungkinan si airnya ini karena si ikan-ikannya pada bertelur ya. Saya nggak hafal nih, tapi pas dicek juga nggak ada telur-telurnya sih. Nggak ada telur-telurnya, yang ada banyak kotoran ikannya juga sih ya. Banyak kotoran ikannya. Abdul Aziz, selamat bergabung. Kipo ya, selamat bergabung. Nih kita sekarang mau memberikan pakan ikan ya. Pakan ikan saya kalau untuk di ini apa namanya, karena di sini kan memberikan pakannya sedikit-sedikit ya. Jadi di sini enggak saya bibis ya. Tapi kalau untuk aku Probio Eco suka dikasih ya. Suka dikasih untuk kestabilan airnya ya, di treatment juga pakai Probio Eco. Nah ini juga kalau misalnya teman-teman punya desain kolam di dalam rumah boleh ya, tapi kalau teman-teman mau didesainkan oleh saya boleh juga ya, tinggal undang saja saya ya, tinggal diundang saja sayanya supaya untuk mendesain kolam yang ada di dalam rumah ya. Supaya apa, nanti kan sirkulasinya benar, ada pembuangannya juga benar ya. Insya Allah ya, saya akan membantu teman-teman semuanya jika teman-teman semuanya berkenan ya. Berhubung saya kan seorang arsitek ya. Nah, seorang arsitek nih. Ini ada pembuangannya ya. Ini pembuangannya di sini. Kemudian itu ada kocorannya ya. Kocoran-kocorannya sebagai tabungan. Teman-teman boleh menggantinya. Ule, apa kabar Ule? Yanto Damayanto, Wilujeng Sumping, selamat datang ya. Selamat datang. Stampu Bolon, selamat datang, selamat bergabung, silakan. Bagi yang mau tanya-tanya, sharing-sharing ya terkait dunia peternakan, dunia perikanan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian yang utama ya, yang di peternakan yang ada di dalam di luar ruangan ya. Di luar ruangan. Kalau yang barusan ada di dalam ruangan. Yang barusan itu ada di dalam ruangan. Nah, sekarang sudah ada di luar ruangan tuh. Si ayam-ayam sudah nyamperin ya. Ini ayam-ayamnya lumayan rada-rada galak ini mah ya. Harus hati-hati guys. Tuh kan.
Udah nyantok duluan ini. Kita keluarin dulu ayamnya ya, teman-teman. Kita keluarin dulu. Au! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nih guys, sarungnya kemarin. Guys, ini. Nih. Ini ayam versus sarung ini tuh. Tangan saya banyak yang luka, kaki saya juga banyak yang luka. Tuh, guys. Ya. Ois, guys. Tapi ini takutnya melanggar panduan komunitas, guys. Kalau ayam diginiin disangkanya saya menyakiti ayam atau Hei, bantuan iya, Hei. Bantuan. Bantuan. Ya. HP weh. Itu bukakeun heula, pantona bukakeun. Kulo atuh. Undang hilangkan kata-kata cemburu. Lain dirinya atuh. Ada Bilqis Mobilin. Ini Bilqis temennya si A bukan? Ayo keluar dulu. Guys, kita keluarin dulu ya biar tenang. Kita ngontennya biar tenang ya. Lalu kita tutup lagi nih. Oke guys, kita live sambil kita perkenalkan juga ya produk-produk yang saya pakai, yakni saya menggunakan untuk perikanan ya. Ada Probio Eco nih ya, Probio Eco, kemudian ada juga Eco Oil. Silahkan bagi teman-teman yang pemula ya, ada juga Maxicure. Nah ini nanti kegunaannya, nanti kalau misalkan mau ditanyain silahkan ya, kegunaannya apa aja, silakan ditanyakan saja, ditanya-tanya ya, ditanya-tanya boleh ya, ditanya-tanya boleh, kegunaannya apa aja nanti kita spill ya, cara penggunaannya kita beberkan ya, biar tidak gagal paham ya, sementara saya mau memberikan pakan dulu kepada anak ayam dan juga ayam-ayam yang lain ya. Yuk, ada yang ditanyain nggak? Sambil tuh itu kan itu. Itu ya,
Nanti kita tanya saya mau siap-siap dulu memberikan makan kepada ayam-ayam dulu ya. Semilirnya angin malam ini. Tapi kan bukan malam ya sekarang. Membuaiku larut dalam lamunan, hanya tentang keindahan dunia pada ini. Bila kita bersama selamanya. Kasih semu yang pernah kau curahkan, hanya tentang keindahan dunia pada ini. Bila kita bersama selamanya. Sematkan dan perkenalkan produk lain yang mungkin disukai penonton Anda. Siap. Teman-teman sukanya apa? Mau disepilin apa ya? Mau disepilkan apa? Oke guys, kita kenalkan produk MaxiCure dulu ya. Teman-teman, MaxiCure ini adalah untuk ini ya, untuk kita sambil ini ya, apa namanya, teman-teman, kita kenalin dulu sambil dibalik dulu kameranya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang guys, supaya terdengar suara alam-alamnya ya. Nah, saya matikan anti bisingnya biar terdengar ada kokokan ayam gitu ya. Tapi kalau nggak mau terdengar boleh di ini ya, boleh di saring. Nah, kalau saya penyaringnya untuk saat ini nggak di on kan ya, penyaringnya nggak dihidupkan supaya terdengar secara alami ya, secara alami, ada suara-suara alamnya ya, ada suara-suara alamnya. Tapi monggo teman-teman, kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya, sukanya apa ya? Sukanya apa? Suka yang on apa suka yang off? Anti bisingnya mending dihilangin atau enggak ya? Silahkan ditanyain. Oke teman-teman, kita kenalin satu-satu ya. Saya akan biar view-nya ada di kolam ya. Biar view-nya kita ada di kolam, sambil kita nanti akan sepil memberikan pakan untuk ikannya ya. Kita akan sepil memberikan pakan untuk ikannya. Ini ada di dunia luar ya, ada di dunia luar ya. Boleh nanti kita sepil-sepil, kita masukin dulu, persiapan dulu ya. Silakan, di sini ada di etalase yang sudah saya sematkan adalah MaxiCure ya. Ada MaxiCure. Kalau
Kalau teman-teman beli yang tiga-tiganya ini adalah kameranya dibalik nggak, biar kelihatan, mending kelihatan atau enggak ya. Nah ini nanti mungkin teman-teman nanti bacanya terbalik ya, biar bacanya nggak terbalik. Agan-agan semua, suara saya terdengar nggak? Mungkin habis baterainya gitu ya. Oke, tes 1 2 3 percobaan. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, teman-teman, saya akan perkenalkan, ini adalah MaxSecure ya. MaxSecure ini adalah cairan untuk mengkarantina ikan. Jadi teman-teman kalau misalkan punya ikan yang baru dibeli ya kan, kita tidak tahu ya, si mamang petani itu dia memelihara ikannya itu, si airnya itu nggak tahu di treatment atau enggak ya. Kemudian yang kedua, pada saat memanen bibit itu kan butuh proses ya, pasti dia akan bergesekan dengan ikan yang lain, karena kan dalam satu wadah kecil ini pasti dia tidak adanya ini ya, tidak ada jaga jarak, pasti dia bergesekan ya, pasti dia akan bergesekan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi jaraknya juga ya, jaraknya dari perjalanan itu lumayan cukup jauh kadang-kadang ya, seperti kadang-kadang ada juga yang berhari-hari ya, ada yang 2 hari 1 hari gitu ya. Sorry, kita sambil nilepin ini supaya kelihatan lebih ganteng ya, karena kan saya memang sudah ganteng dari lahir, tapi kalau misalkan bulu irungnya ngehalangan, jadi suka menghalangi kegantengan saya. Nah ini kalau misalnya perjalanan juga ya, kadang-kadang seperti saya juga perjalanan dari Bandung, dari Tasik ke Bandung ya, lumayan ada 4 jam, ada 5 jam, 6 jam gitu ya, lumayan. Nah, untuk itu supaya ikannya tidak stres, supaya ikannya tidak sakit-sakitan ya, tidak sakit-sakitan, karena gesekan itu suka ada luka-luka ya, yang akan menyebabkan nanti banyaknya jamur juga gitu. Maka dari itu saya harus mengkarantina dulu sebelum saya masukkan ke kolam terpal gitu ya. Jadi mau ikan lele, mau ikan nila, pokoknya bibit apapun, yang penting itu bibitnya bibit ikan air tawar gitu ya. Bibit ikan air tawar. Nah, disarankan, kalau saya biasanya dikarantina dulu si ikan-ikannya ya. Dikarantina dulu, kenapa? Karena yaitu untuk kesehatan ikan ke depannya. Karena kalau di awal ikan-ikan udah sakit-sakitan, biasanya sukar tumbuh ya. Saya sudah mengalami sendiri, si ikannya itu bukan malah besar ya, bukan malah besar, tapi banyaknya yang kasentet gitu ya, kasentet ya. Jadi pergerakan ikannya kurang gitu ya. Maka dari itu saya sarankan pakai MaxSecure ya, pakai MaxSecure. Oke, ada yang tanyakan nggak? Nah, kita videonya jangan terbalik ya, biar nanti teman-teman membacanya jelas ya. Ini adalah MaxSecure ya, MaxSecure. Nah ya, kalau caranya adalah 10 ml dimasukkan ke dalam air 30 liter ya. Kemudian masukkan bibitnya ke dalam air tersebut yang sudah dicampur dengan MaxSecure ya. Oke, caranya adalah 10 ml
10 ml itu sama dengan satu tutup botol. Satu tutup botol itu sama dengan 10 ml. Masukkan ke dalam air sebanyak 30 liter ya. Kemudian masukkan ikan bibitnya ke dalam air. Kemudian disimpan. Disimpan selama 3 hingga 5 hari dan jangan lupa jangan dikasih makan ya. Jangan dikasih makan saat ikan di karantina ya. Kenapa? Saat di karantina kan biasanya kan airnya sedikit. Kemudian kalau kita dikasih makan, ikan lagi stres dikasih makan nambah stres ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya airnya kan sedikit. Kemudian nanti bakteri yang ada di dalam kotoran ikan kalau dikasih makan dia akan mengeluarkan kotoran juga ya, mengeluarkan feses, mengeluarkan itu. Nah nanti fesesnya itu akan menjadi racun. Nah itu bisa menyebabkan kematian juga pada ikan ya, seperti itu, bisa menyebabkan kematian pada ikan gitu. Kalau saya 1 hari dibiarkan, kemudian diganti airnya, dimasukkan lagi Maxicure lagi 10 ml ya. Nah kemudian setelah Maxicure dimasukkan lagi, diganti lagi airnya, dibiarkan lagi. Jadi hari pertama kita pakai Maxicure, hari kedua pakai Maxicure, hari ketiga langsung kita masukkan. Jadi nggak perlu pakai Maxicure. Jadi saya pakai Maxicure-nya 2 kali ya untuk mengkarantina ikan gitu. Kalau misalkan 3 hari ya, kalau misalkan 3 hari. Jadi ingat kalau saya nih ya, kalau saya silakan kalau mau dicontoh, tapi alhamdulillah nanti kita sepil ya, ikan-ikannya lumayan alhamdulillah sehat ya. Yang hari pertama begitu datang ikannya, kita karantina pakai Maxicure ya. Hari kedua karantina pakai Maxicure. Hari ketiga langsung dimasukkan ke dalam kolam ya. Gitu. Itu ya, maksudnya 3 hari seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ini 2 malam ya, 2 malam. 2 malam. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke produk yang lain ya. Nah, teman-teman, selain karantina ikan, kita juga harus mentreatment air kolamnya ya. Kita juga harus mentreatment air kolamnya. Jangan lupa ya, mentreatmentnya. Karena apa? Nanti apalagi dengan sistem bioflok, dengan sistem RAS ya, kita harus mentreatment air kolamnya. Saya di sini untuk mentreatment air kolam saya pakai nih produknya nih, Probio Eco ya. Saya pakai Probio Eco dari Bluecore nih ya, dari Bluecore. Dia sudah mengandung 16 multistrain bakteria dan juga 5 ini ya enzim ya, 5 enzim dan 16 multistrain bakteria ini ya. Nih caranya bagaimana? Caranya adalah 100 liter air diberikan 1 tutup botol Probio Eco ya. 100 liter air dikasih 1 tutup botol Probio Eco ya. Nah ini saya sudah saya treatment kemarin ya, sudah saya treatment Probio Eco. Dengan Probio Eco saya sudah treatment, jadi tinggal di ini aja. Nah kalau diusahakan untuk memberikan Probio Eco ini malam-malam ya, diusahakan Probio Eco ini malam-malam supaya lagi dingin-dingin nih ya, lagi apa namanya, kan si airnya itu lagi dingin ya, sudah dingin, sehingga kalau sudah dingin si
bakteri yang ada di probioeko ini tidak mati ya, tidak mati. Beda dengan kalau misalkan diberikan yang panas, jadi nanti bakterinya pasif ya, gitu. Gitu. Ini fungsinya adalah sebagai pengurai limbah organik ya, sebagai pengurai limbah organik. Jadi nanti sisa pakan, sisa kotoran, ada kotoran nanti akan diuraikan ya. Nanti akan diuraikan sehingga si airnya tidak akan menjadi bau ya. Tidak akan menjadi bau. Teman-teman bisa dites air yang ada di saya nih, warnanya hijau ya. Karena dia mengandung banyak klorofil ya, banyak mengandung fitoplankton, banyak mengandung makanan dari plankton ya, makanan alami. Ikan juga bisa jadi makanan alami ya. Nah, jadi fitoplankton ini seperti lumut gitu ya, seperti lumut, alga ya gitu. Ada kalau ada protozoa gitu ya, ini dihasilkan dari probiotik ya, dihasilkan dari probiotik, dibantu oleh sinar matahari berfotosintesis ya, untuk fitoplanktonnya. Kemudian ada juga bakteri pengurainya, dibantu juga oleh gelembung udara, dibantu oleh aerator ya, dibantu aerator sehingga si bakteri yang ada di dalam air ini tetap hidup dan bisa efektif untuk menguraikan makanan-makanan yang ada di kolam ya. Jadi makanan bakteri yang ada di sini tuh ini ya, seperti makanan sisa makanan, sisa pakan, kemudian ada karbohidrat ya, yang mengandung karbon, itu merupakan makanan utama yang dari bakteri ya. Makanya kalau misalkan kita memfermentasi ya, memfermentasi pasti ada hangat-hangatnya, itu artinya si bakterinya sedang bekerja ya. Ada hangat-hangatnya kalau kita memfermentasi ya. Ini barat kalau, tapi kalau misalkan dia pakai aerator, karena udaranya tidak ini ya, jadi karena kalau fermentasi ini ada aerob, ada anaerob ya gitu ya. Kalau ini kan yang aerob ya, kalau aerob itu terbuka, jadi kena udara terus gitu ya. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, tentang perawatan air ya, treatment air. Nah, caranya kalau saya gini ya, sebelum tebar bibit, jadi direncanakan dulu treat airnya. Kalau kecuali kalau kita sudah punya kolam yang kalau awal-awal dulu, bagi pemula ini, khususnya pemula ya. Jadi sebelum tebar bibit, sebaiknya kita mentreatment dulu air kolamnya ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini ya. Teman-teman siapkan kolamnya, satu kolam misalnya ya, satu kolam. Kemudian sesudah siap kolamnya, diisi dengan air yang full, diisi dengan yang penuh. Kemudian setelah penuh, teman-teman boleh dicampur pakai gedebok pisang, pakai pakan ya, pakai apa aja lah gitu ya, untuk untuk ini probioeko ya. Untuk menghilangkan unsur-unsur kimia ya, bahan-bahan kimia yang ada di terpal ya. Mau kolam terpal ataupun mau kolam konvensional yang baru ya. Kemudian mau kolam beton ya, dibiarkan selama 1 minggu. Nah, misalnya kalau saya juga di sini ada ada sampah ini nih, sampah buah naga ya, boleh itu dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam kolam ya, dimasukkan ke dalam kolam seperti itu. Nah, itu ada sampah buah naga itu ya.
Nah, coba dimasukkan aja ya, tumbuh-tumbuhan, daun talas juga boleh ya, daun talas masukkan aja ke dalam kolam ya. Dibiarkan selama 1 minggu atau 7 hari ya, dibiarkan selama 1 minggu. Nah, selagi itu kan lagi proses untuk membuang eh, unsur-unsur kimia ya. Kalau saya nggak dulu ini nggak dulu dimasukkan probioikonya, nggak dimasukkan dulu ya. Untuk probioikonya nggak dimasukkan dulu. Nah, baru baru setelah 7 hari ya, kita kuras airnya. Kalau kolam terpal saya kuras setengahnya ya. Kalau kolam terpal Pak Umar selamat bergabung. Kalau kolam terpal saya kuras setengahnya. Kadang-kadang dulu pernah juga sempat seperempatnya tadi, tapi nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau kita punya kolam beton, saya kuras full. Nah, karena apa? Kalau kolam beton itu unsur kimianya lebih keras dibandingkan kolam terpal, ya. Kan suka ada serbuk-serbuknya juga ya kalau beton itu. Apalagi kalau misalnya kolam ini ya, apa namanya? Apalagi kolam konvensional juga sama ya. Kolam konvensional jangan salah loh, baru digali itu bisa banyak racunnya juga ya. Baru digali racun-racunnya kita harus keluarin juga. Nah, sebaiknya kalau kolam konvensional jangan dulu diairi kalau konvensional ya. Seperti itu tips dari saya. Nah, setelah 1 minggu kita buang airnya, kemudian diisi lagi. Kemudian diisi lagi ya, seperti itu. Setelah diisi, barulah kita buang sampah-sampah yang tadi ya, boleh dibuang. Kalau gedebok pisang saya nggak buang karena nanti akan menjadi lembek. Kalau sampah-sampah yang lain yang masih keras buang aja ya, biar tidak menghalangi. Kalau kalau gedebok pisang nanti larut ya, gedebok pisang larut menjadi vlog nantinya ya, menjadi vlog. Kemudian saya treatment pakai ini ya, pakai Probio Eco ya. Saya treatment pakai Probio Eco, satu tutup botol 100 liter ya. Artinya 1 meter kubik 10 tutup botol saja kalau saya ya. 1 meter kubik 10 tutup botol saja. Jadi ini banyaknya kan ada 1 liter ya. Nah, yang saya pegang ini adalah 1 liter. Nah, ini untuk 10 meter kubik. Untuk 10 meter kubik. Jadi teman-teman kalau misalkan banyak kolamnya ya, satu kolamnya muat 5 meter kubik berarti butuh 2 kolam ya. Butuh 2 kolam. Nah, kemudian saya biarkan lagi ini selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu. Jadi sebelum ditebar bibit, teman-teman pakai Probio Eco ini nih selama 1 minggu ya. Jadi jangan dulu dibari bibit sebelum dikasih Probio Eco. Bang, saya sudah terlanjur memberikan bibit ya, menebar bibit, nggak jadi masalah. Kalau sudah terlanjur memberikan bibit, silahkan lakukan, jangan putus asa ya. Nah, ini juga sama dilakukan ketika juga kita sudah tebar bibit ya. Kalau sudah tebar bibit dilakukan juga sama ya. Kalau saya sama 100 liter dikasih 1 tutup botol gitu. Tapi itu saya lakukan sebelum dikasih makan ya. Saya lakukan sebelum dikasih makan, kemudian dipuasakan 1 hari. Saya lakukan kalau misalkan saat itu kalau misalnya bibitnya sudah tebar.
kita mau ngetes dulu misalnya ya, penasaran, belum beli probioekonya, belum beli, tapi bibitnya sudah beli ya, bibitnya sudah beli, insya Allah belum terlambat kok ya, belum terlambat. Sebelum nanti teman-teman mengalami kematian massal, jangan salah loh, kalau misalkan dengan sistem bioflok ataupun dengan sistem ras ya, kalau ras mungkin tersaring ya si kotorannya, tapi kan lama kelamaan kalau dengan sistem bioflok ya, kalau kita tidak menggunakan probiotik, lama kelamaan si ikan akan memakan kotorannya sendiri yang belum terurai ya. Lama kelamaan si ikan akan memakan kotoran sendiri yang belum terurai, karena kan kalau sistem bioflok ini teraduk-aduk ya, teraduk-aduk gitu ya. Kalau misalkan dengan sistem ras juga sama, sistem ras juga kalau misalkan tidak mau menggunakan probiotik, kadang-kadang dalam jangka waktu lama kalau tidak diganti airnya, apa namanya, nanti akan lama kelamaan si airnya akan bau ya gitu ya, kalau tidak diganti airnya, saringannya sudah tidak diganti. Nah, karena apa, tujuan utamanya juga kita kan dengan sistem bioflok itu untuk menghemat air ya, untuk menghemat air supaya air kita tidak membuangnya, supaya kita juga tidak membuang air, karena sayang banget air dalam jumlah yang banyak. Saya kehilangan 1 meter kubik aja susah ya, saya kehilangan 1 meter kubik aja susah untuk mengisinya kembali, karena kan juga saya pakai sistemnya sistem pompa ya, pakai pompa air dari air tanah, namanya air artesis. Agak susah juga gitu ya, 1 meter kubik ini bisa beberapa jam untuk ngisinya ya, nggak cepet, karena kan terbagi-bagi untuk kebutuhan yang lain gitu, bisa terbagi untuk kebutuhan ini apa namanya, untuk kebutuhan memasak, kebutuhan menyuci gitu ya, terbagi-bagi, mandi dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya untuk kolam, karena saya ngambilnya bukan dari saluran, bukan dari solokan, bukan dari sungai gitu ya, tapi ngambil dari artesis. Nah, teman-teman, bagi yang mengambil dari sungai, dari saluran juga sama ya, harus di treatment juga, kan kita juga tidak tahu yang dari saluran ini kan banyak juga kan, kadang-kadang patogen-patogennya juga banyak gitu ya, patogen-patogen. Nah, ini juga untuk menekan patogen ya, untuk menekan patogen yang ada di dalam air ya, gitu, bisa jadi untuk menekan patogen. Begitu ceritanya. Ada yang tanyakan nggak? Kalau ada silahkan ditanya dulu, kalau enggak nanti akan saya lanjut ya. Oke, ada nggak tentang ini ya, tentang probioeko ya, silakan teman-teman, mau seperti apa, ada yang nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut ceritanya. Jadi ini memang kisah petani rumahan ya. Kalau saya kan sebagai petani, memang kerjaan utama saya bukan petani ya, kerjaan saya adalah seorang karyawan dari salah satu perusahaan ya. Nanti insya Allah kedepannya kan ini untuk pensiunan ya, pensiunan dan juga untuk masa depan anak-anak saya ya. Saya kan nggak tahu anak-anak saya itu nanti akan kerja seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini untuk masa depan anak-anak saya juga, siapa tahu nanti anak-anak saya juga mau mengelola tentang budidaya kecil-kecilan ini ya, atau setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita ini di dalam kehidupan ini tidak mesti harus leha-leha ya, kemudian harus diam-diam saja, tetap harus berkarya ya. Berkaryanya itu bisa budidaya, bisa budidaya apa saja, tergantung nanti kesukaan teman-teman. Yang penting kegiatan tersebut adalah bermanfaat ya, positif gitu.
seperti beternak ayam, beternak ikan, menanam pohon gitu ya, sama ya, bertani juga sama. Yang penting kegiatan tersebut positif dan insya Allah kedepannya bisa menghasilkan cuan ya, bisa menghasilkan cuan seperti itu. Oke, lanjut tentang probioeko ya. Probioeko ini lumayan ya. Di sini setiap 1 liter ini mengandung ada bakteri Lactobacilliae, kemudian ada Streptococcus nih ya, ada Bacilliaceae, ada Pseudomonastae. Oh, ini bahasanya bahasa Latin semua ini ya, bahasa Latin semua. Mungkin orang biologi tahu ya, orang biologi tahu. Kalau enggak biologi mungkin orang sekolahan yang di sekolahnya di jurusan IPA tahu ya, orang yang sekolah di jurusan IPA. Kemudian di sini ada Rhizobiaceae ya, ada Rhizobiaceae ya. Kemudian ada Aspergilliaceae, ada Streptomycetaceae, Hippocraceae. Saya kemarin teh ini ya sempat bilang mau cari literatur fungsi dari probiotik ini ya, fungsi dari bakteri ini. Fungsinya kan ada yang mengubah nitrit menjadi nitrat gitu ya, ada yang hanya sekedar mengurai makanan gitu ya. Nah, mengubah nitrit menjadi nitrat itu artinya mengubah amoniaknya itu, menguraikan amoniak itu bisa menjadi makanan ikan. Yang menjadi makanan ikan itu makanan ikannya menjadi yang kalau dikatakan mah halal gitu ya, halal dimakan, boleh dimakan sama ikan gitu ya. Nah, ini ada Rhizobiaceae ya, fungsinya mungkin untuk mengubah rizoma atau apa gitu ya. Nah, kemudian di sini juga probiotika ini bisa selain untuk mentreatment air kolam, bisa juga sebagai membibis pakan, bisa dipakai bibisan pakan ya, bibisan pakan. Jadi kalau bibis pakan masukkan 10 ml atau 1 tutup botol ke dalam 3 kg pakan, hampir sama dengan eco oil ya. Kalau eco oil 2,5 kg, mungkin 3 kg juga bisa ya, 3 kg juga bisa. Kalau kurang sedikit nggak apa-apa, 1 tutup botol untuk 3 kg bisa. Eco oil sama ya, eco oil kemudian probioeko juga sama ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya nanti akan sepil, nanti jam 7 akan sepil ngasih makan ya. Kegiatan terakhir saya di live ini adalah memberikan makan kepada ikannya. Yuk, ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke eco oil ya. Sorry, ini pakai sarung karena tadi habis sahur, kemudian saya lanjut sholat subuh dan lanjut mengajar anak-anak membaca Al-Quran ya, karena ternyata membaca Al-Quran di sekolah itu kurang ya, kurang apa namanya, mungkin karena bisa jadi anak-anaknya kurang memperhatikan, sehingga harus dibina sejak kecil oleh orang tua ya. Jadi memang kata coachnya si Hasbi dan si Yasdan itu, memang pelatih terbaik adalah orang tua gitu ya. Pelatih terbaik adalah orang tua. Memang harus benar-benar mengajarkan anak-anak itu, benar-benar harus diajarin, karena kalau enggak nurut kepada siapa lagi ya kalau bukan kepada orang tua gitu. Jadi bukannya para guru ini yang salah mengajar, tapi kurang
kurang ininya ya, kurang waktunya, Kak. Jadi kan kalau guru-guru ini kan pelajarannya banyak ya, ada mungkin kalau di pengajian ada fikih, ada Al-Quran, Quran hadis, sejarah gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga kurang di Al-Qurannya kurang gitu, kurang jamnya. Tapi kalau mau dilebihin kasihan juga kan guru-gurunya gitu, dan juga kalau guru itu kan mengajarnya bukan satu orang dua orang ya, tapi kan beliau mengajarnya banyak orang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Eco Oil ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ada Eco Oil. Eco Oil ini adalah fungsinya untuk membibis pakan ya, supaya nanti pakan si ikan-ikan itu lahap makannya, kemudian bisa cepat pembentukan dagingnya ya, terutama bagi ikan-ikan untuk pembesaran ya, dari bibit menjadi ikan konsumsi ya, seperti itu. Nah, di sini mengandung 42 asam lemak dan juga 9 asam amino esensial ya. Jadi ini juga untuk melancarkan pencernaan pada ikan menjadi lahap karena ada oil-oilnya ya, jadi tercium aroma-aroma oilnya. Kemudian ada asam amino esensial ini untuk pembentukan daging ya, seperti itu. Nah, di sini juga kandungannya adalah bacillus, juga ada ya, bacillus kayak probioeko ya, mirip, ada lactobacillus sama dengan probioeko ada. Nah, ini sini ada L vulgarisus ya, kemudian ada L acidophilus ya, ada L acidophilus, kemudian ada Bacillus cereus ya, ada Bacillus cereus, kemudian ada Pseudomonadaceae, Pseudomonadaceae. Sorry ya, agak balelol karena saya orang Indonesia. Nah, ada juga sama ini ya, Bacillusnya sama ya. Bacillusnya sama, Bacillus subtilis. Kalau di sini Bacilliaceae. Kalau di sini di probioeko ini ada Pseudomonadaceae nomor 4. Di sini nomor 6 Pseudomonadaceae-nya ya. Kemudian di sini di probiotika ada tambahan Rhizoboceae. Kalau di sini nggak ada ya, di ini karena khususnya untuk mengurai ya, mengurai air. Yang ada di air berarti bakterinya harus banyak ya. Oke. Nah, ini penggunaannya sama ya. Penggunaannya 1 tutup botol untuk 3 kg. Kalau saya kemarin pakai 2,5 kg. Pakai 2,5 kg untuk 1 tutup botol ya. Kemudian kalau misalkan 1 kg bikinnya cukup 4 mili saja, 4 ml. Jadi kalau total ini 1 liter ini dikalikan 2,5 bisa 250 kg. Untuk 250 kg ini loh harganya cukup murah, 60.000 saja ya, 60.000 saja. Silahkan di check out bagi yang berminat ya. Bagi yang berminat, jangan lama-lama, di check out aja sebelum nanti sebelum nanti promonya kehabisan ya. Kalau barangnya sih masih banyak di sini ya, barangnya masih banyak. Cuman promonya itu sebelum nanti, kadang-kadang kalau di sedang live ini suka ada promo ya. Kalau sedang live ini suka ada promo. Sekarang ada promonya, diskonnya itu tuh 375.000 kalau kita pemesanan di TikTok Shop ini sebanyak 2,5 juta ya.
sebanyak 2.500 K, atau 2,5 juta ya. Silakan teman-teman di check out dan di payment ya untuk satu-satunya ya. Mau yang beli satuan boleh ya. Mau yang beli satuan, saya butuh untuk karantina karena sudah punya Probio Eco dan Eco Oil. Silahkan beli Maxicure-nya ya. Beli Maxicure-nya saja, ini harganya sekitar 28 ribuan kalau nggak salah ya. 28 ribuan. Silahkan beli Maxicure-nya saja untuk mengkarantina ikan ya. Kalau ada yang mau beli satu-satu ya. Nah, kemudian kalau mau beli Probio Eco-nya saja, Probio Eco saja mah harganya 38.000 ya. 38.000. Atau mau beli Eco Oil-nya saja itu 63.000 ya. Itu 63.000. Nah, teman-teman kalau pemula, misalnya pemula ya seperti saya, mau beli tiga-tiganya itu lebih hemat ya. Tiga-tiganya ini akan dikasih 1 liter Eco Oil, 1 liter Probio Eco, 250 ml Maxicure ya. Nah, ini harganya 129 ribuan, atau kadang-kadang kalau lagi diskon bisa turun lagi 115.000. Coba dicek ya, apakah waktu diklik lagi berkurang nggak harganya ya. Lagi berkurang nggak harganya. 115. Dulu pernah 115.000 ya. Kemudian sekarang 129.000. Pernah juga 128.000 ya. Silahkan. Nah, kita bandingkan dengan beli yang satu-satu ya, apakah 129.000 atau lebih ya gitu. Ini kan 63, ini 38 ya. 63 tambah 38, 6 tambah 3 9, 8 tambah 3 11, berarti ada 101.000. 101.000 ditambah 28, sama-sama aja ya. Sama-sama saja. Sama-sama saja ya. Jadi hampir mirip. Nah, tapi ini bisa lebih hemat. Nanti ongkirnya bisa lebih hemat ya. Ongkirnya daripada yang satu-satu kan nanti dihitung 1 kilo. Ini dihitung juga 1 kilo. Kalau satu-satu ya. Ini juga sama dihitung 1 kilo. Jadi kan nanti ongkirnya malah jadi nambah ya. Gitu. Tapi kalau misalkan satu paket udah ongkirnya dan kalau beli itu mendingan satu toko aja, satu toko ya, jangan ke lain toko. Kecuali kalau barangnya berbeda, boleh beda toko ya. Barang maksudnya tidak ada di toko tersebut, kita membutuhkan barang yang lain. Silahkan dicek di toko sebelah gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Selain sebelum saya mau lanjut ke spill memberikan pakan ya, saya hari ini adalah ada oh ya, sudah habis ya kalau nggak salah. Satu kali lagi memberikan pakan yang sudah dibibis ya. Saya sudah membibis pakan selama 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu saya membuat bibisan pakan. Nah, sekarang adalah pakannya penghabisan. Jadi ini hari yang bukan hari yang kelima, pemberian pakan yang kelima ya. Jadi kalau saya membuat pakan ini secara langsung aja, langsung bikin secara untuk beberapa hari ke depan ya, tapi tidak lebih dari untuk 5 hari ya. Tidak lebih dari untuk persediaan 5 hari. Jadi supaya saya ini tidak terus-terusan membibis pakan, tidak terus-terusan membibis pakan tiap hari ya gitu ya. Jadi sudah ada stok yang sudah dibibisnya gitu ya.
Nah, untuk pemberian pakan yang sudah dibibis, saya biasanya hanya pagi-pagi saja, ya, hanya pagi-pagi saja, dan kalau sorenya saya yang tidak dibibis. Jadi biar pengenalan juga kepada ikan-ikannya ya. Oke, biar di bakterinya juga tidak terlalu banyak di dalam perut ikan ya. Kalau terlalu banyak nanti sama aja kita memakan tape ya. Kalau kita terlalu banyak makan tape bisa jadi kebanyakan bakteri, nanti banyak takut mencret ya si ininya. Tapi pernah juga sih beberapa hari yang lalu kita kasih pagi hari dan sore hari untuk pakan yang sudah dibibisnya. Tapi untuk saat ini ada saran dari teman-teman yang lain, sebaiknya katanya pakan yang dibibis satu kali aja untuk pagi atau sore saja gitu ya. Mau pagi atau sore saja boleh. Yang penting satu kali aja untuk pemberian bibis. Ada juga yang memberitahu 2 kali. Kalau kita ngasih makannya 3 kali ya. Yang dibibis 2 kali, pagi dan sore. Yang siangnya yang tidak dibibis. Kemudian pemberian pakan sebaiknya tidak lebih dari yang disyaratkan ya. Nah, biasanya kalau persyaratan itu 3 hingga 4% per hari dari biomasa ikan ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan pakannya 2 kali, berarti 1 kali memberikan pakan 1 hingga 2% ya. Sorenya 1 hingga 2%. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih 3 hingga 4% ya untuk perharinya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak, saya akan lanjut untuk memberikan pakan ya. Saya akan ambilkan dulu pakannya. Mohon bersabar ya. Nah guys, saya sudah ambilkan ini pakannya ya. Tuh, pakannya ini sudah dibibis tuh, warnanya putih ya. Tuh, tinggal sedikit lagi. Sorry ya, karena ada ayam juga nih lagi. Saya akan evakuasi dulu ayamnya ya. Saya akan evakuasi dulu, soalnya biar tidak ini ayamnya. Ups. Lumayan rada-rada ngoceh. Sebentar dulu ya. Oh. Oke, saya sudah amankan dulu ayam-ayamnya. Ibunya Akmal Elma ya, selamat bergabung. Udin Usul, Ardi Setia, Bitter Coffee, Niel ya. Silakan bagi teman-teman yang memantau keseharian saya di bidang peternakan ya. Sekarang lagi mau sepil pemberian pakan ya. Supaya tidak lama-lama saya akan sepil ya. Ini pakan yang sudah dibibis ya. Jadi jangan khawatir warnanya putih ya, karena sudah berhari-hari dibibis. Tuh, bahkan sudah ada larvanya ini ya. Sudah ada keluar larva nih. Keluar larva belatungnya ya.
Nanti yang belatung-belatung juga disukai sama ikan ya. Magot, nanti bisa jadi magot ya. Bisa jadi magot tuh. Ya. Kita balikin dulu. Kita sepil. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan pemberian pakan juga jangan banyak-banyak ya. Jadi jangan mentang-mentang pengen cepat besar tapi nggak teratur ngasih pakannya ya. Jangan seperti itu ya. Pastikan juga airnya sehat selalu ya. Jadi untuk sistem bioflok diwajibkan pakai aerator ya. Diwajibkan pakai aerator. Kalau enggak nanti bakteri yang ada di dalam kolam akan pasif untuk menguraikan sisa makanan dan juga menguraikan kotorannya ya. Dan juga menguraikan kotoran sehingga nanti si ikan-ikan akan memakan kotorannya sendiri. Kalau dia memakan kotorannya sendiri yang belum terurai, dia akan keracunan gitu ya. Kalau keracunan biasanya susah tertolong. Kalau ikan sudah keracunan susah tertolong. Yang sudah jamuran juga agak susah tertolongnya ya, apalagi yang keracunan. Oke, ini agak lama ini memakannya. Nah, kalau misalkan agak susah juga nih makannya, ini bisa jadi makanan yang ada di saya ini terlalu lama mungkin ya untuk dibibisnya. Jadi untuk suatu hari nanti ini untuk pelajaran, bisa jadi untuk pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nanti untuk membibisnya jangan lebih dari 3 hari ya. Ini sudah lebih dari 3 hari. Kalau untuk lele agak kurang makannya ya. Nah sekarang kita coba ke ikan nila ya. Apa yang? Salim. Oh iya. Ada hayam ah. Dari jauh aja. Hayam. Dari jauh aja. Hai kadieu nyaho ieu teh ngahaja dikurung belah dinya teh meh teu ieu. Nih istri saya mau berangkat. Kadieu talatah. Talatah. Buru eta da moal nih atuh hayam. Ngahaja di kurungan kitu teh. Tuh. Moal kadieu atuh. Aya sana. Loba tai buru atuh ibeurang. Satu buru. Iya hayamna kebakeun heula. Buru ka dieu. Kela tuh. Oh. Aing tinggal itu. Nya atuh bukakeun we cina keluar. Naon? WC kotor, rumah kotor, pokoknya umi balik kudu bersih. Sugan teh talatah naon we. Guys, kita kontrol telur ya.
sebelum saya sepil. Kemarin ada 8 ya, sekarang 1 2 3 4 5 6 7, ada 9 telur tuh. Sudah ada 9 telur nih. Jadi kalau istrinya lagi mengandung, suaminya suka galak ya. Suka galak suaminya. Kalau di ayam, istrinya lagi bertelur. Oke. Sekarang saya mau sepil ini nih. Kan tuh, ya. Nah, kalau sama ikan nila beda lagi ya. Ini sudah saya bibis dengan eco oil, langsung dimakan ya, karena kalau nila ini seneng yang berjamur puting tuh seneng ya. Nah, Dek. Tuh, langsung habis ya. Langsung habis dia. Haji Daimon PLMHU Makassar. Kemudian ini juga yang indukan ya, kita kasih makan juga ya. Ini indukan, saya lihat kemarin sudah ada anakannya ya. Sudah ada anakannya, sudah diambil sebagian. Saya lihat ada juga yang tertinggal, ada juga yang lahir-lahir ya. Karena ini saya ngasih indukannya massal ya. Lumayan banyak untuk ikan nila ini. Ada sekitar 15 ekor betina. Ditambah dengan 5 ekor makanya anakannya tiap hari suka ada terus ya. Makan dulu ya. Saya mau ambilin dulu nanti. Mau ambilin dulu larva-larvanya ya. Mau diambilin dulu burayak-burayaknya, kemudian dimasukkan ke dalam kolam pendederan yang ada di situ ya. Nah, itu kolam pendederannya. Nanti kita sepil, lihatkan kolam pendederannya. Au. Nah, ini nih ayamnya, guys. Aduh, udah tadi dah. Oke, kalau ini tempat pendederan yang sudah berumur 1 bulan ya. Sudah berumur 1 bulan ini. Ups. Ini guys, karena ayamnya masih di sini jadi agak susah saya ngasih makannya. Tuh. Kadito. Oke, sekarang kita sepil ikan-ikan yang
sedang didederkan ya, calon bibit-bibit unggul hasil karya sendiri ya, hasil apa namanya, hasil indukan sendiri ya nih ya, hasil indukan sendiri. Nah ini dia nih. Nah ya, kelihatan nggak? Ini kalau warna hijau ini efek dari ini ya, efek dari saya kasih kemarin, dikasih probio eko ya. Jadi warna hijaunya hijau terang, saya katakan hijaunya hijau jernih gitu ya, hijau terang tuh ya, pendederannya seperti ini tuh ya, tuh banyak. Ini sudah berapa ribu ekor mungkin, kalau saya jumlahkan sekitar 2000 ekoran ya, kalau masih banyak yang hidup ya. Nah ini juga saya kasih makan juga ya, saya kasih makan yang sudah dibimis, tapi nggak banyak-banyak ya. Ya, tuh udah ada yang agak gede juga ya, sedikit berbeda-beda karena generasinya beda-beda ya, beda 1 hari, beda 2 hari gitu ya. Ada yang bisa makan, ada yang belum ya, ada yang sudah makan, ada yang belum, digabung. Jadi kalau bedanya 1 minggu saya gabung gitu ya. Nanti kalau yang ini sudah pada gede ya, ini akan saya pindahkan ke yang ini, akan saya pindahkan ke sana ya untuk pembesaran. Begitu prosesnya ya. Oke. Nah, tapi ini akan saya kasih makan dulu deh sedikit. Au. Au. Halik. Halik kan itu. Udin ucul, udun icul, si gemoy. Kaget saya guys, terlalu dijabret sama ayam tuh, galak banget, Tara-tara ayam teh galak wae mah. Pernah dulu punya ayam galak juga pernah ya, saya ini keturunannya ini. Tapi ayam yang galak tersebut sudah kemana gitu ya. Oke, biar kalau misalkan dikasih makan, saya harapkan si indukannya dia mengeluarkan anak-anaknya ya, mengeluarkan anak-anaknya, karena untuk anaknya biar makan, anaknya biar makan, biasanya begitu ya. Biasanya kan si mulut indukan tersebut penuh dengan anak-anakan ya. Oke, kita cek si ininya ya, yang lele tadi apakah sudah habis atau belum. Nah ini guys, sudah habis ya, sudah habis. Nah, tadi mungkin malu-malu, kita kasih satu lagi ya, yang ikan lele. Nah, kita kasih 3 genggam. Ini kita habiskan. Nah, untuk besok kita bikin lagi ya, bibisan pakan. Biasa saya bikin kan 5 hari sekali ya. Intinya 5 hari sekali. Oh, hari Minggu akan saya puasakan guys ya. Biasanya saya istirahat dulu live-nya ya. Hari Minggu saya istirahat dulu live-nya. Oke guys, itulah
Jadi persediaan yang selalu saya siapkan adalah yang utama untuk treatment harian itu ya. Pertama Maxicure, kemudian Probio Eco, yang ketiga Eco Oil ya. Sekali lagi Maxicure untuk karantina bibit ikan, Probio Eco itu untuk kolam ikan, untuk air kolam, dan Eco Oil untuk bibisan pakan ya. Seperti itu mungkin perjumpaan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih bagi yang sudah nonton, terima kasih bagi yang sudah nanya, terima kasih bagi yang sudah like, terutama terima kasih juga yang sudah follow saya. Semoga berkah dan barokah dan bisa utamanya saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, baik itu kata-kata saya ataupun pengalaman saya ya, seperti itu. Oke, untuk itu saya pamit dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam peternakan, dan juga salam pertanian. Sampai jumpa di live selanjutnya.